Ya, saudara, tadi ada seorang muslim yang kontak saya dan dia omong banyak ya, tapi intinya adalah dia mau ngajak saya masuk agamanya. Ya, dia mengemukakan banyak kelebihan daripada agamanya, katanya agama yang paling sempurna, agama yang turun dari surga itu agamanya Tuhan Allah. Aneh juga ya, Tuhan Allah punya agama juga ya. Nah, tapi setelah dia omong panjang-panjang lebar ya saya hanya bilang begini aja, bahwa yang paling penting bagi kita di dalam hidup sekarang ini karena masalah keselamatan. Nah, kamu mengajak saya masuk agamamu itu, apakah di dalam agamamu tuh ada jaminan yang begitu pasti bahwa eh, saya pasti diselamatkan? Masalahnya di dalam agama saya itu jaminannya begitu pasti karena Yesus sendiri yang memberikan jaminan dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Apakah setiap muslim itu berpeluang masuk surga? Betul. Jika masih ada iman dalam dirinya, itu terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Iman, bab yang pertama, kitab yang pertama, nomor hadis dari 8 sampai dengan hadis ke-10. Paling kiri di pertengahan posisi di kitabnya. Jadi di Kitabul Iman ada 57 hadis. Di antara babnya menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Setiap orang beriman itu akan masuk surga sepanjang ada kadar iman dalam dirinya, walau kana bimithli dzarrah, walaupun kadar iman itu kecil masih ada dalam dirinya. Bahkan hadis lain mengatakan kalau dia masih mampu mengucapkan la ilaha illallah fi akhir hayati, di akhir hidupnya, dakhalal jannah, masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Tadi ada seorang muslim yang ngajak pendeta Isra Soru ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pendeta Isra Soru ini bertanya, apakah ada jaminan keselamatan di dalam agamamu? Sebab di dalam agama saya itu ada jaminan keselamatan. Jadi mereka mengatakan dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, maka dosa manusia itu sudah ditebus. Kalau kita bertanya kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia, sedangkan mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian di agama mereka ini, mereka yang berbuat tapi orang yang bertanggung jawab. Itu bedanya dengan agama kita. Kalau di agama kita, kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Jangan perbuatan jahat kita itu dilemparkan kepada orang lain. Itu sama saja orang munafik. Jadi kepada teman-teman di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Apakah setiap muslim itu berpeluang masuk surga? Betul. Jika masih ada iman dalam dirinya, itu terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Iman, bab yang pertama, kitab yang pertama, nomor hadis dari 8 sampai dengan hadis ke-10. Paling kiri di pertengahan posisi di kitabnya. Jadi di Kitabul Iman ada 57 hadis. Di antara babnya menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Setiap orang beriman itu akan masuk surga sepanjang ada kadar iman dalam dirinya, walau kana bimithli dzarrah, walaupun kadar iman itu kecil masih ada dalam dirinya. Bahkan hadis lain mengatakan kalau dia masih mampu mengucapkan la ilaha illallah fi akhir hayati, di akhir hidupnya, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, hadis terusannya saya katakan tadi sampai hadis nomor 10, hadis terusannya kalaupun dia bermaksiat selama hidupnya, maka kemudian maksiat dengan dosa itu akan ditimbang. Detailnya bisa dilihat di hadis Muslim nomor hadis 5611, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kurang lebih demikian. Muslim ini beriman, kemudian dia beramal soleh, contohnya sholat, dia puasa, dan seterusnya. Dia juga beramal salah. Maaf, dia gibah, dia senang mencela, dia berselisih, dan seterusnya. Maka pahala amal soleh ini akan ditutupkan kepada amal salahnya. Ada orang sholat, setelah sholat mencela orang lain, maka pahala sholatnya diberikan kepada yang dicela otomatis. Kalau sedang dicela nggak usah marah, itu transfer pahala otomatis. Anda sedang digandakan pahala, jadi nggak usah mengeluh. Anda diberikan pahala, kenapa Anda kemudian bersedih? Dan yang paling aneh, dikembalikan lagi pahalanya dengan balas mencela, gitu kan? Ya, dan nggak usah pasang status. Dicela orang pasang status, tuh aku sedang dapat pahala, dia dapat dosa. Nggak usah balik tuh. Nah, yang jadi masalah kemudian ada orang yang pahalanya banyak tapi hancur oleh amal salahnya. Habis. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kemudian bekal kebaikannya, tersisa keburukannya, maka ditimpakanlah keburukan orang itu kepada dia, faturiha finnar, dilemparkan ke neraka. Maka disebut orang muflis, orang yang bangkrut, gak punya modal lagi untuk amal solehnya. Nah, orang ini akan nanti, mampir dulu ke neraka untuk membersihkan kadar dosa titipan akhirnya. Setelah bersih semuanya di hadis Al-Bukhari, maka diambil dia dalam keadaan gosong, baru dimasukkan ke surga. Saat masuk surga, dia sudah tidak ingat lagi dengan siksa neraka. Saking nikmatnya surga.
Tapi jangan bercita-cita seperti itu. Yang penting ke surga tidak ya. Karena neraka itu, mohon izin sebelum saya simpulkan, neraka itu satu harinya itu 1000 tahun. Satu detik yang 48 hari. Siksa paling ringannya Quran surah keempat ayat 56. Paling ringan ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan. Sekali celup hancur tubuhnya, diangkat sembuh lagi. Sekali celup satu detik yang 48 hari. Kalau mau coba silahkan aja. Ya. Nah, baik. Paham insya Allah ya? Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan ahli surga, menemukan teman-teman terbaik untuk menemani kita di surga dan mengabadikan kita dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Wahai Allah, kami bermohon kepadamu, jadikan kami termasuk dari golongan-golongan ahli surga. Jadikan kami termasuk dari penghuni surga yang Engkau sampaikan beritanya dalam Qur'an-Mu ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam narahu fil hayah wa la fil manam. Fa'alqinal fursata bil liqamahu fil jannah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Kami tak pernah hidup bersamanya di dunia. Bahkan mungkin di antara kami tak pernah menatapnya, bahkan sekedar dalam mimpi. Maka mohon berikan kesempatan kepada kami untuk menjumpai di akhirat di surga kelak ya Allah. Jadikan kami termasuk umat Nabi yang disambut di pintu surga oleh beliau ya Rabbal alamin. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, golongkan kami ke dalam hamba-Mu yang terbaik, yang bergabung bersama orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur yang bisa berjumpa dengan seluruh para nabi yang pernah hidup di bumi. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar. Rafiqna bil ashab alladzina wusifta alaihim ya rabbal alamin. Wusiftahum wa saftahum bi ahlil jannah. Ya Allah, jadikan teman-teman kami dimanapun kami berada, teman-teman yang mampu menemani kami ke surga. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Jadi itulah perbedaan kita dengan mereka. Kalau di agama kita, kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Tapi kalau di agama mereka, mereka yang berbuat tapi orang yang bertanggung jawab. Itu perbedaannya. Kemudian saya teringat dengan Saifuddin Ibrahim itu. Dia pernah berkata seperti ini. Kenapa saya itu keluar dari agama Islam? Karena saya itu tidak mampu melaksanakan ibadahnya umat muslim. Satu lagi katanya saya itu kasihan kepada orang Kristen karena orang Kristen ini katanya ditindas oleh umat muslim. Jadi Saifuddin Ibrahim itu murtadnya bukan karena kesaksian berdasarkan kitab suci di agama Kristen itu Bible. Bukan bersaksi atas nama kitab sucinya, bukan menemukan kebenaran di dalam kitab sucinya, tapi karena nggak mampu melaksanakan ibadahnya umat muslim. Jadi kalau Pendeta Esra Soru mengatakan ada nggak jaminan keselamatan? Jaminan keselamatan di dalam Islam itu kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Itu baru namanya gentleman. Jangan kita yang berbuat tapi orang yang bertanggung jawab. Itu bukan namanya jaminan keselamatan. Tapi itu namanya mengkambing hitamkan seseorang. Orang yang nggak tahu masalah kita tapi orang yang kita paksa untuk bertanggung jawab. Jadi untuk penjelasan Ustadz Hadi Dayat saya rasa di sini cukup jelas. Jadi kepada teman-teman di sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.